terhadap orang yang sudah menunjukkan etikat bertaubat, kita dilarang untuk membuat tidak nyaman. Perlakukanlah dengan baik. Ahsin ilaiha, perintah baginda Nabi kepada wali wanita ini tadi, ahsin ilaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qallallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita hampir ada di penghujung bab 2 bab taubat ini, kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Kita berada di hadis yang ke-23 setelah kemarin kita membahas tentang hadis yang ke-22. Ada seorang wanita yang tiba-tiba mendatangi Nabi SAW mengaku hamil, dan dia mengaku terus terang hamilnya ini dikarenakan dia berzina. Maka demi menebus dosanya, demi agar dia disucikan, maka dia minta ditegakkan hukum had atau hukum rajam. Tapi Rasulullah SAW tidak serta-merta mengkabulkan, tidak menjawab, justru memanggil walinya, keluarganya, dan meminta wanita ini dijaga baik-baik, diperlakukan dengan baik. Diperlakukan dengan baik, kalau sudah melahirkan bawa ke tempatku. Kemudian setelah melahirkan dibawalah ke hadapan Nabi, kemudian diperintahkan dilaksanakan hukum rajam dengan mengikatkan, mengencangkan baju-bajunya, diikat, kemudian dilaksanakan hukum rajam. Kemudian setelah wanita ini meninggal, Rasulullah SAW itu berkenan mensolatinya, sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab heran dan setengah komplain, ya Rasulullah, tasallu alaiha, kok engkau mensolatinya ya Rasulullah, padahal dia seorang wanita penzina. Itu. Kemudian Rasul memberikan pencerahan pada Sayyidina Umar dan kita semua bahwasanya, wahai Umar, wanita ini ya, nilai taubatnya seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, dia akan mencukupi. Bapak Ibu sekalian, penduduk Madinah itu siapa? Para sahabat. Penduduk Madinah itu adalah para sahabat. Dan para sahabat ini, sak jelek-jeleknya sahabat, makomnya, tingkat keimanannya jauh dari kita. Nah, orang yang sedemikian mulia para sahabat ini saja, kalau beliau bertaubat, ya bertaubat, dan 70 orang yang bertaubat, maka taubatnya wanita ini cukup dibagikan kepada mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian meyakinkan bahwa wanita ini taubatnya
telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sebab? Dikarenakan dia pertaubatannya totalitas, tidak hanya nasuha tetapi totalitas, dengan mengorbankan, dengan menyerahkan jiwanya kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, Pak, kita punya dosa, kita itu pinginnya ya minta diampuni saja, tapi kita nggak usah dihukum apa-apa gitu. Kan gitu, Pak, gitu. Ya Allah, ampuni saya, ringankan siksa saya, kalau Engkau siksa hapus dosa-dosa. Maunya gitu kalau kita pada umumnya, dosa diampuni dengan cuma-cuma begitu. Dan bukan tidak mungkin Allah akan ampuni, tapi wanita ini istimewanya, dia berniat mensucikan diri dengan menyerahkan segenap jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memuliakan jenazah ini. Jadi pezina ini, mantan pezina ini sedemikian dimuliakan oleh Allah, oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa, Bapak Ibu sekalian? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap syuhada, terhadap orang yang mati syahid di medan perang sekalipun, kalau yang bersangkutan ini masih punya hutang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati sampai ada orang yang mau menjamin hutangnya akan dibayar. Ini bayangkan, ini wanita pezina sampai hamil, kemudian dia bertaubat, dia ingin mensucikan diri, menyerahkan jiwanya kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditegakkan hukum had. Rasulullah berkenan mensolati. Berarti sedemikian mulianya Allah telah memuliakan wanita ini. Ini Bapak sekalian, beberapa faedah atau fawaid yang bisa kita ambil tempo hari adalah, yang pertama, kita tidak boleh mencibir, tidak boleh mendiskreditkan, memojokkan orang-orang yang telah terbukti bersalah sekalipun, berdosa sekalipun. Tetap kita harus berbuat baik dikala orang itu memang ada iktikat untuk bertaubat. Dulu, Pak, di kampung saya ada beredar cerita, saya belum lahir, tahun 65, itu zaman PKI. Orang-orang PKI ketika masih berjaya itu memang sangat kurang ajar, Pak. Ketika kemudian PKI kalah, kemudian ada Gestapo itu, orang PKI itu beramai-ramai ke masjid. Yang ke masjid tidak hanya PKI, Pak, tapi juga PNI, orang-orang yang Partai Nasional itu, yang notabene adalah abangan. Partainya berlambang apa, Pak? Banteng. Nah, ini ya orang-orang kita, orang-orang kaum muslimin yang kurang terdidik itu, kalau ada orang-orang PNI, PKI ke masjid itu, awas-awas, enek bandeng munggah masjid untuk neletong, disindir-sindir seperti itu, Pak. Ini nyata, ini cerita nyata. Akhirnya ada yang tahan, masih tahan, ya tetap ke Islam. Yang tidak tahan akhirnya murtad lagi ke Hindu. Di kampung saya itu paron-paron, Pak. Islam, Hindu, Kristen itu Islam yang banyak, kemudian Hindu, kemudian Kristen. Hindu itu banyak, dan Hindu-Hindu itu ternyata saya telusuri dulunya Islam, pada Islam dulunya itu. Ya seperti itu, Islam, tapi Islam abangan, PNI, kemudian gestok itu orang pada takut, akhirnya mendekat ke kiai, mendekat ke langgar, ke masjid, akhirnya yaitu disemon-semoni gitu, jadi keluar dari Islam. Sekarang tren ada apa? Kandang banteng, ono-ono. Jadi seperti itu. Nah, terhadap orang yang sudah menunjukkan etikat bertaubat, kita dilarang untuk membuat tidak nyaman. Perlakukanlah dengan baik. Itu ya. Aksin ilaiha, perintah baginda Nabi kepada wali wanita ini tadi, aksin ilaiha. Kalau kita diperintahkan pada orang-orang yang seperti itu, aksin alaihim, mereka perlakukan dengan baik, jangan disindir-sindir gitu. Kalau ada yang misalkan konteks sekarang lah, di Al Muslimun ada kajian,
tidak hanya malam Jumat tapi malam apa begitu, apapun lah ya. Kemudian ada orang yang nggak mau dekat sama sekali, Pak. Kemudian ketika ada yang mulai deket-deket, Pak, ya jangan terus disemon-semoni gitu. Jangan terus disemon-semoni sehingga kemudian tidak melanjutkan kebaikannya, malah ngilang gitu, malah ngilang. Ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aplikatif. Ajaran Nabi ini bersifat universal, aktual sampai kapanpun, begitu ya, terhadap orang. Terus kemudian di sini ada salah satu fawaidnya adalah orang mengutarakan aibnya. Wanita mengutarakan dosanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperoleh pensucian, meskipun dengan hukuman mati, hukuman rajam tadi. Ini konteksnya adalah seseorang datang ke waliul amr, datang ke penguasa. Dan kebetulan Rasulullah SAW ini konteksnya adalah penguasa negeri sebagai pucuk pemerintahan, kepala pemerintahan, kepala negara, juga sebagai kepala spiritual. Itu ya. Jadi orang hanya boleh mengutarakan aibnya, dosa-dosanya dalam rangka mengupayakan pensucian dirinya kepada pihak yang berwenang. Ini ya, Pak. Jadi sering ya kelasnya ustadz-ustadzan lah kayak saya misalkan, sering dapat curhatan orang dosa-dosanya. Ya kita boro-boro jangan ngomongin dosanya sendiri ke orang lain. Simpan rapat dosa itu sebagaimana simpan rapat-rapat dosa itu. Cukuplah dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Takutnya termasuk dalam apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa setiap hamba Allah ini diampuni kecuali orang yang mengumbar aibnya sendiri, meskipun tujuannya dia tidak ngumbar, Ustaz, dia cerita sambil nangis-nangis, dia menyesal, iya, tapi apa dikata kalau kemudian cerita aib kepada seseorang, emang seseorang itu bisa apa? Bisa menghapus dosa atau bisa menegakkan hukum had? Tidak boleh. Yang berhak menegakkan hukum had, hukum pidana itu, pidana terhadap dosa-dosa maupun pidana kriminal itu adalah waliul amr. Dan di Indonesia tidak ada itu waliul amr karena tidak ada pemerintahan Islam. Maka saran para ulama, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, cukuplah kita dan Allah sendiri yang tahu. Kita bertaubat setaubat-taubatnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah. Karena ancamannya berat kalau seseorang menceritakan aibnya padahal Allah telah menutupnya. Itu Allah melaknat betul itu. Allah melaknat betul. Ini beberapa fawaid yang bisa kita ambil diantaranya dari pelajaran tempo hari. Ada pertanyaan itu? Enggak. Baik, jika membeli makanan dibungkus satu bungkus, berhadiah satu bungkus lagi, di dalamnya ada tulisan itu termasuk judi atau bukan, halal apa haram, tolong dijelaskan juga. Kalau membelinya tadi itu termotivasi oleh adanya hadiah, maka itu tidak diperkenankan, Bu. Sama kalau kita mengikuti perlombaan, mendaftar, kemudian uang pendaftaran itu kemudian karena menginginkan hadiah dari perlombaan itu, yang tren sekarang itu mancing, Pak. Mancing, lomba mancing berhadiah, pendaftaran 100.000, nanti hadiahnya kambing. Akhirnya mancinglah rame-rame, nanti setelah waktu yang ditentukan berakhir ditimbang. Peserta yang mendapat perolehan tertinggi timbangannya itu mendapat kambing. Nah, kalau nggak dapat gimana? Ya, itu namanya maisyir. Transaksional itu, transaksi jual beli dan lain sebagainya itu
tidak boleh melanggar tiga pantangan, riba, maisir, dan gharar. Nah, beli satu dapat satu seperti ini senyampang, tidak diniatkan agar memperoleh sesuatu yang ada di dalamnya, yang sifatnya juga untung-untungan, ya, atau maisir tadi, judi tadi, tidak mengapa. Kalau beli satu, terus kemudian Bu beli mie ayam satu bungkus, setelah dikasih, kemudian penjualnya, Bu ini saya kasih satu lagi, ini hadiah, tidak mengapa. Niat kita memang beli mie ayam satu bungkus, tidak ada angan-angan agar mendapat 2 bungkus. Itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian sudah ditetapkan di depan, ini roti di Indomaret itu biasanya ya Bu, ini roti sudah direntengi, 1 harganya sekian, 3 harganya sekian, itu tidak apa-apa juga. Berarti yang direntengi itu memang sudah ada kualitas tertentu yang membawa kemudian dibuat harga lebih rendah. Ternyata setelah kita cek memang masa expirednya sudah lebih dekat, itu maka dijual lebih murah. Kalau satu ini 5.000 diikat jadi 3 diikat jadi 1 dijual 10.000, itu tidak apa-apa. Berarti kita membeli dengan kualitas yang lebih rendah dengan harga yang lebih murah. Ini ya Bu ya, jadi bedakan. Kalau memang jelas di depan memang dapat 2, tidak mengapa. Tapi kalau termasuk masih untung-untungan di dalamnya, ini tersembunyi, ini bisa iya bisa enggak, nah ini yang tidak boleh atau haram. Demikian, nanti bisa kita sambung ngobrol-ngobrol di luar setelah acara nih, setelah sholat. Kita akhiri yang kali ini, mudah-mudahan keberkahan bersama kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.